Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham Yafi dari Karawang. Mitsubishi Pramu Karawang. Lanjutan dari video kemarin kita ngebahas tentang kripto ya. Ini bisa lihat di layar. Kemarin pemerintah kita, Menteri Perdagangan, udah resmi menjadikan bulan Februari itu menjadi bulan literasi kripto. Jadi sepanjang bulan Februari itu bakal ngadain acara di beberapa kota. Kalau nggak salah tuh ada di 4 kota ya, di Makassar sama di mana tuh tadi tuh. Apa sih literasi kripto tuh? Jadi literasi kripto ini bentuk keseriusan pemerintah ya guys ya. Pemerintah terhadap kripto di Indonesia. Jadi dia itu bekerja sama dengan Bapepti, terus Asosiasi Perdagangan Kripto juga, dan lain-lain ya pokoknya deh. Kemarin kan gue bilang pengen ngebahas kripto-kripto lokal tuh, yang 10 kripto lokal tuh yang udah resmi tuh di Indonesia. Kita lihat dulu. Kementerian Perdagangan, Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, BLK melakukan kegiatan. BLK itu Bulan Literasi Kripto. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, Bapepti, dengan menggandeng Aspakrindo. Aspakrindo itu tadi tuh, Asosiasi Perdagangan Aset Kripto. Yang nggak tahu Aspakrindo. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan literasi dan edukasi. Sekali lagi edukasi kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat, sehingga aset kripto dapat dipahami dan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Nih Pak Menteri nih, Pak Zulkifli Hasan. Ini opening ceremony-nya kemarin ya, di tanggal 2 Februari. Yang belum lihat live-nya bisa bisa lihat di YouTube-nya langsung klik aja literasi kripto, ntar keluar tuh paling atas tuh siaran ulangnya. Ini member-member dari Aspakrindo. Ada toko kripto, Upbit, Indodax. Ini tuh lebih apa namanya, market cap ya, market cap atau marketplace. Ada digital exchange juga. Ini udah nggak asing lagi nih buat anak-anak kripto nih, marketplace-nya nih. Asosiasi partner, Asosiasi Blockchain Indonesia. Blockchain, ntar kita belajar blockchain ya. Organisasi pelajar partner, investasi, Coindesk, Coinvox. Sponsored by Degree Crypto Token. Ini token-token yang lain mana nih? DCT doang ini yang sponsornya nih. Keren juga nih. Nih yang kemarin ya, 10 aset kripto di Indonesia. Jadi di Indonesia itu, dari ribuan kripto di dunia ini, yang resmi atau legal diperdagangkan di Indonesia itu ada 383, kurang lebih, yang terdaftar di Bapepti ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nawarin apa namanya, kripto dan segala macam, bisa langsung cek di Bapepti dia udah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar berarti fix, itu dia belum legal. Bye-bye itu. Ntar scam, nyalahin kriptonya. Padahal isinya banyak tuh kripto tuh. Nah, sedangkan koin lokal yang udah sah dan udah legal ada berapa sih bang? Ini ada 10 nih. Ada Toko Token, TKO, VC Games, Nanobyte, BIDR, Kunci Token, PTO Token, Rupiah Token, Degree Crypto Token, DCT, Anacoin Syndrome, LivePeer, sama Shield Token. Ini gua kasih lihat sebagian kecilnya aja ya. Tadi udah gua cek di CMC sih, Coin Market Cap. Itu jadi di CMC itu kayak media pencatatan kripto ya guys ya. Jadi kripto yang udah terdaftar di seluruh dunia itu, minimal dia udah terdaftar di CMC. Kalau dia belum terdaftar berarti lebih parah lagi tuh, lebih bodong lagi ibarat kata. Tadi kan nomor pertama apa? Toko token kita lihat harganya 0,3 dolar atau setara berapa? Setara berapa sih? 0,3 dolar itu berapa rupiah berarti? Nah, 0,34. Gue cek nggak ada.
Ini nggak nyampe 5.000 perak lah pokoknya lah. Segituan lah. Ini di sini juga ada datanya nih, informasinya sih bukan data sih. Dia pakai kontrak atau blockchain apa juga ada tuh, BNB Smart Chain tuh, berarti dia pakai blockchainnya BNB, jaringannya BEP20. Maksimal supply-nya berapa? Ada 500 juta koin. Sirkulasi supply-nya 160 juta. Ini VC Games, wah ini lebih kecil lagi, berarti ini harganya 0,0 ini. Berapa rupiah ini 0,0? Nyampe 1 rupiah, nyampe 1000 nggak sih? 0,01? Nggak nyampe ya? Nyampe 1000 ya? VC Games. Di sini juga ada keterangannya tuh. Informasi maksimal supply-nya berapa? Dia maksimal supply-nya itu ada 110 juta koin atau token. Koin atau token. Ini ada 110 juta supply-nya, maksimal supply-nya. Sedangkan yang udah sirkulasi supply-nya itu ada 99 juta, udah dikit lagi berarti ya. Terus ada nanobyte, ini lebih kecil lagi, nilainya 0,004 dolar. Dirupiahkan berapa tuh nggak tahu saya. Dia pakai blockchainnya ETH. Lalu saya cek juga ini udah ada informasi itu, maksimal supply-nya 10 miliar berarti ya. 10 miliar. Sirkulasinya udah 675 juta. BIDR ini lebih kecil lagi ini. Dia pakai jaringannya atau blockchainnya BNB juga. Kunci koin juga sama, pakai BNB. Ini kunci koin maksimal supply-nya berapa nih? 40 miliar kali, 40 miliar kurang dikit ya. Lumayan banyak nih. Udah 1,2 miliar sirkulasinya. Pintu token 0,4 dolar. Maksimal supply-nya ada di situ, dia pakai blockchain ya atau kontraknya Ethereum. Bung. Ini deh ada. Nyantai guys ya. Terus di Greek Crypto Token, ini harganya paling tinggi sini. 254 dolar. Maksimal supply-nya juga sedikit, cuma 7 juta. Total supply yang ini 319.000. Dia make Tron atau TRX, jaringannya TRC20. Websitenya ada, explore-nya ada, komunitasnya ada, chatnya ada, source ada, white paper juga ada. Bagus juga nih. Soalnya sedikit guys, makanya harganya mahal nih. Ini Ana, oh ya Ana tadi udah gue cari di CMC, munculnya kayak gini nih guys. Nggak tahu emang belum terdaftar atau gimana nih. Terus ada Sindrum, maksimal supply-nya 5 miliar, 29 juta, harga 0,001. Dia pakai blockchainnya itu ETH. Live lumayan nih, 8 dolar nih. Maksimal supply-nya apa tuh, strip 2? Tak terbatas apa? Sirkulasinya udah 27 juta. Berarti udah mulai banyak juga nih koin-koin. Kalau gue sendiri pakai apa? Gue pakainya DCT guys. Kemarin gue udah bilang ya. Koin lokal yang saya ikutin itu DCT. Kenapa DCT? Ya karena menurut saya ya, dia ini pertama komunitasnya udah kuat, kedua harganya juga stabil, sama metodenya yang saya suka, metode developer untuk mempertahankan harganya. Dia pakai sistem burning sama kayak BNB tuh, BNB juga saya suka tuh, dia pakai sistem burning juga, makanya harganya kan stabil tuh sekarang, malah cenderung naik. Soalnya yang namanya pakai sistem burning itu tiap tahun itu pasti budget burningnya pasti bertambah seiring berjalannya demand atau penggunanya ya.
Balik lagi ke literasi tadi, buat teman-teman mungkin di sini yang nonton video gue sekarang mungkin udah nggak familiar lagi sama kripto ya. Kalau yang masih baru apa namanya baru ngeliat atau baru nonton, yang belum tahu atau cuman selentingan denger kripto itu apa, ya ini kripto itu aset digital. Cryptocurrency itu aset digital kalau di Indonesia ya, aset digital. Kalau di luar negeri yang udah pakai sistem CDBC mungkin dia udah bisa buat transaksi dia. Cuman kalau untuk di Indonesia ini dia masih masuk kategori aset. Jadi dia harus dijual dulu supaya bisa jadi rupiah. Jadi belum bisa transaksi secara langsung. Mungkin kedepannya bakal bisa juga tuh kalau Indonesia udah nerapin CDBC, bisa juga nanti tuh. Ya awalnya mungkin bisa jadi market komunitas dulu. Kalau udah makin gede nggak nutup kemungkinan juga bisa dipakai buat apa namanya transaksi yang lebih luas lagi. Apa lagi ya? Selain itu, gue pengen bahas untuk membeli melakukan transaksi melalui platform atau decentralized exchange. Nah, ini orang juga banyak yang nanya, itu gimana cara jual kriptonya atau aset kriptonya? Jadi ada marketnya ya, ada market atau ada pasarnya sendiri, pasar digitalnya atau exchange. Exchange pun harus yang terdaftar di Bapepti. Jangan di exchange yang abal-abal. Bisa dicek juga apa exchange di Indonesia yang sudah terdaftar. Ya, kita pilih ini aja, kita pilih exchanger besar aja biar lebih apa ya, biar lebih percaya lah. Toko-token ini juga udah banyak orang tahu juga. Cuman kenapa saya nggak masuk di toko-token yang menurut saya masih lebih bagus DCT. DC Games juga Nanobyte sama kunci koin. Beberapa kali saya dengar juga ada kunci koin juga nih. Jadi nanti tuh bakal ada kripto-kripto baru yang bermunculan. Sekali lagi saya saranin kalau untuk entah bisa disebut pemula atau yang baru terjun di dunia kripto ini, di Indonesia ini udah ada regulasinya. Jadi gampang kita buat ngeceknya. Kalau ada yang nawarin, kita punya nih project token atau kripto nih bla 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 bla, keuntungannya ini itu, jangan langsung kita masuk dulu. Kita cek dulu legalitasnya. Minimal legalitas perusahaannya dulu kita cek, terus cek di CMC. Kalau CMC udah ada, langsung cek di Bapepti. Di Bapepti ada apa enggak? Kalau di Bapepti ada enggak, ya udah itu aman. Berarti dia udah terdaftar di Bapepti. Minimal tuh dia udah teregulasi dengan baik lah. Jangan asal kita pengen untung aja gitu loh, pengen untung cepat gitu. Yang namanya investasi itu balik lagi, nggak ada investasi yang cepat kaya gitu, nggak ada. Semua ada prosesnya. Kalau misalkan teman-teman di sini ngelihat ada temannya tiba-tiba, saya main kripto, kebeli apa gitu. Ya lihat dia main kripto udah berapa lama. Terus lihat modalnya berapa. Gak mungkin dia main kripto misalkan modal 100.000 perak gitu, tiba-tiba dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu kebeli apa Lamborghini gitu misalkan, nggak mungkin. Ya mungkin aja kalau dia nipu ya, cuman kalau dia main bener sih kayaknya nggak mungkin sih. Aset namanya juga aset, sama kayak saham, sama kayak reksadana juga sama.
Kita main saham atau investasi di saham juga kan fluktuatif juga, naik turun, meskipun di situ ada beberapa faktor buat kita ngambil keuntungan ya, entah dari apa namanya, dari capital gain atau dari dividen yang per tahun itu kan beda-beda tuh, satu perusahaan ada yang dua kali satu tahun tuh bagi-bagi dividen, ada yang sekali, itu juga nggak besar juga, paling berapa persen. Atau trading pun kalau misalkan di saham itu juga ada batas maksimalnya kan, ada batas maksimalnya bro. Arahnya itu kalau di saham itu 25%. Arah itu batas naiknya ya, batas naiknya itu rata-rata 25%. Batas turunnya itu 6%. Jadi ya nggak mungkin lah, hampir hampir nggak mungkin lah orang dengan modal kecil main di aset, entah itu saham, entah itu kripto, itu tiba-tiba cepat kaya itu hampir nggak mungkin kalau dengan modal kecil ya, kecuali modalnya gede. Terus buat teman-teman juga, teman-teman DCT aja sih khususnya sih ya, karena kebetulan saya ini member dari DCT juga, jadi beberapa kali teman-teman kita ini dapat penawaran dari koin-koin baru dengan iming-iming hasil lebih besar dari DCT, terus apa, mungkin bilang penyempurnaannya dari DCT lah, atau penyempurnaan dari kunci koin, atau apa namanya, toko token, atau ya apapun itulah, mengatasnamakan koin-koin besar Indonesia. Jangan langsung percaya, jangan langsung percaya ya guys ya, cek dulu legalitasnya. Udah dicek legalitasnya segala macem, kalau masih penasaran atau masih apa ya, masih masa iya sih gitu, bisa cek di pasarnya. Yang namanya koin atau kripto itu kan pasti kan dijual di market, cek volume volume pasarnya berapa di dalam 24 jam terakhir aja, tiap harinya berapa, itu kan bisa dicek tuh. Terus holdernya udah berapa. Holder kan berarti kan menandakan seberapa percaya orang ngekip si kripto itu kan, gitu. Terus bisa dilihat juga biasanya setiap token atau koin atau cryptocurrency itu dia punya eh, apa ya, plan project atau roadmap atau white paper lah sebutannya. Jadi apa-apa aja yang goalsnya si koin ini, terus metode-metodenya yang dipakai, teknologi yang dipakai apa, itu bisa dicek semuanya. Jangan cuma kita kemakan iming-iming apa ya, iming-iming inilah, iming-iming pemanis-pemanis gitulah. Jangan ya. Karena apa? Karena kalau yang namanya aset, itu kan aset-aset kita. Jadi kita harus benar-benar tahu dan benar-benar yakin kemana nih dana kita mau dialokasikan. Gitu. Ketika kita udah nentuin kemana dana kita dialokasikan, terus tujuannya kita investasi itu apa sih? Gitu. Harus ada goalsnya. Jangan semata-mata cuman iming-imingi cuan atau main cebur-ceburin aja. Dicek dulu, ntar giliran udah scam atau udah hilang itu asetnya, yang disalahin kriptonya, padahal kan enggak. Orang kripto yang terdaftar udah ada kok, jelas kok, bisa dicek lagi kualitasnya semuanya. Nih, lu ada yang mau ditanya nggak nih?
Baiknya kalau yang udah pengen enak sekarang nih. Ini sekarang mah dan pemerintahnya udah ngasih jalan, ibaratnya udah ngeregulasi, udah lebih aman. Ya kayak tahun-tahun 2000 berapa 2019 2020 kali kita masih umpet-umpetan tuh main kripto tuh. Oke deh, sekian dulu dari saya. Next video kita mau ngebahas apa lagi ya? Kita ngebahas apalah, ntar lah, gimana next video aja lah. Bingung juga kita nih. Atau mungkin ada yang mau ditanya, ntar bisa komen ya. Buat bahan diskusi kita di next chapter. Oke, sekian dulu. Gue Ilham Yafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.